Jadi kita sudah membahas banyak sebelum UTS tentang pemrograman komputer. Kita sebenarnya udah tahu apa itu string, apa itu list gitu ya. Secara selintas list sudah diperkenalkan merupakan sederetan objek atau bilangan atau string yang dibatasi dengan menggunakan sepasang kurung siku dan antara anggotanya dipisahkan dengan tanda koma, itu list. Yang string itu lebih sering lagi kita pergunakan. Itu adalah kumpulan karakter atau aksara yang dibatasi oleh sepasang tanda petik atau tanda kutip. Nah, cuma mulai hari ini kita akan bahas lebih dalam mereka berdua dan nanti ketambahan dengan berkas atau file. Bahannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah memahami tipe data string nanti dan juga cara string diwujudkan dalam komputer, Anda nanti juga bisa mengenal akrab berbagai operasi yang dapat diterapkan pada string. Nanti ada beberapa yang berupa fungsi built-in, kemudian juga ada yang berasal dari pustaka string, gitu ya. Tapi pustaka string ini sudah termasuk di dalam interpreter Python, jadi Anda bisa langsung menggunakannya tanpa perlu mengimport. Kalau misalnya kayak graphics.py pada beberapa waktu yang lalu itu harus diimport kan karena pustakanya dia eksternal. Tapi kalau pustaka string ini sudah internal di dalam interpreter Python, jadi Anda langsung bisa menggunakan metode atau fungsi yang terkait padanya, langsung bisa digunakan tanpa melakukan perintah import. Kemudian nanti Anda lihat bahwa string itu ternyata adalah bagian dari suatu keluarga deret atau sequence. Nah, nanti ada beberapa operasi seperti penggunaan index, kemudian slicing, kemudian concatenation, kemudian mencari panjang dari string gitu ya, yang nanti semua akan diperkenalkan bukan hanya untuk string tapi juga untuk anggota keluarga lainnya yakni list gitu ya. Kemudian juga itu kita akan belajar lagi tentang penataan format string yang membuat bisa string itu di pinggir kiri kan atau ditaruh di sebelah kanan atau di tengah-tengah gitu dalam satu ruang yang ditentukan. Kemudian juga bisa membuat tampilan bilangan dengan ketelitian tertentu, apakah 5 angka di belakang titik desimal ataukah menggunakan 5 angka penting. Kemudian memahami konsep pengolahan dasar dari berkas atau file, lalu bagaimana membaca, mengambil data dari file atau menulis, mengisi data ke dalam file ya. Kemudian juga mampu menulis program yang dapat mengolah informasi berbentuk teks. Ya, itulah sasaran dari bahan modul 5 ini cukup banyak nih sehingga dibelah menjadi 2 kali pertemuan. Oke, kita mulai. Jadi tipe data string yang sudah kita kenal, sebenarnya kenapa itu dibahas lagi sekarang? Itu karena pemakaian komputer pribadi yang paling umum ternyata adalah untuk mengolah kata atau word processing. Pasti Anda sudah tahu ini ketika Anda menggunakan komputer pertama kali mungkin untuk mengetik, entah membuat surat, entah membuat dokumen, membuat laporan gitu ya. Itu semua pekerjaan word processing. Dalam program komputer, teks yang diolah dengan menggunakan word processing itu diwujudkan sebagai string. Jadi string itu merupakan dasar dari teks atau dokumen yang Anda nanti sering pergunakan menggunakan program word processing. Nah, apakah string? Sudah berkali-kali saya sebutkan, ini sederetan aksara atau karakter yang dilingkupi atau dibatasi oleh sepasang tanda petik atau sepasang tanda kutip. Nah, ini contoh untuk menampilkan string. Misalnya kita punya teks H besar, A kecil, L kecil, O kecil, ada 4 karakter ini membentuk string hello gitu ya. Dan dilingkupi atau dibatasi dengan tanda petik pertama, tanda petik kedua gitu ya. Lalu setelah itu objek string ini disimpankan ke variabel str1 dengan operator assignment. Tanda sama dengan ini berarti memberikan yang pihak kanan kepada variabel di pihak kiri. Nah, kemudian kita bikin juga string kedua, str2 yang isinya dunia tanda seru. Nah, kalau kita mau menampilkannya, kita bisa menggunakan perintah print yang akan menampilkan apapun yang ada di parameternya ke layar komputer. Dalam hal ini ada 2 parameter yaitu str1, str2. Maka str1 yang berisi halo itu muncul, lalu str2 juga muncul dunia tanda seru, tetapi di antara keduanya itu muncul spasi kosong. Padahal pada STR1 maupun STR2 tidak ada spasi kosong di dalamnya. Jadi dari mana spasi kosong ini? Itu ternyata
setiap koma yang ada pada perintah print yang membedakan satu parameter dengan parameter lainnya itu diterjemahkan nanti sebagai spasi kosong. Itu dalam bahasa Python serupa itu ya. Jadi dengan demikian ya terpaksa kita ngikut aja. Lalu apa tipe dari str1 tadi? Jadi variabel yang berisikan string nanti kalau diperiksa tipenya dengan perintah type itu akan menimbulkan jawaban kelas str. Kelas di sini bisa diterjemahkan sebagai tipe. Jadi tipenya adalah str alias string. Nah, betul, memang kita memasukkan string ke dalam variabel str1. Begitu juga ketika str2 diperiksa, isinya adalah string. Itu untuk menampilkan. Nah, sekarang bagaimana memasukkan string misalnya dari luar komputer menggunakan keyboard gitu. Nah, kita bisa memakai perintah input. Nah, perintah input memiliki parameter yang biasanya berupa string pertanyaan. Ketikkan nama depan Anda. Nah, itu muncul dulu di layar komputer seperti ini. Ketikkan nama depan Anda, tanda titik 2, lalu ada spasi kosong. Ini spasi kosongnya memang disengaja supaya nanti jawaban kita nggak menempel pada titik 2 ini kan. Nah, kemudian setelah menunggu kursornya berkedip-kedip, kita harus menuliskan suatu input, misalnya Khairil ini, dengan menggunakan papan ketik kita, C besar, H kecil, A kecil, dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan tanda enter, tanda tekanan tombol enter itulah yang menyatakan bahwa telah selesai input dimasukkan. Nah, kemudian perintah input ini akan menerima string Khairil ini, dan kemudian menyimpankannya ke variabel nama depan. Ya. Oke, nah dengan demikian nama depan sudah berisikan string Khairil. Nah, itu bisa kita pergunakan nanti untuk menampilkan dengan perintah print dengan 3 parameter. Ada pertama string hi, literal. Kemudian ada variabel yang berisikan string, yaitu string Khairil. Lalu ada literal lagi string yang berupa tanda seru. Semuanya dipisahkan dengan koma, satu parameter dengan parameter berikutnya. Nah, maka muncullah hi, lalu spasi kosong dari koma yang pertama, lalu Khairil, spasi kosong, itu dari koma yang kedua, lalu tanda seru. Nah, Anda lihat di sini bahwa tanda serunya sebaiknya menempel pada L ya kan, karena menurut bahasa Indonesia setiap tanda baca seperti tanda tanya dan tanda seru harusnya menempel ya. Oleh karena itu nanti kita akan mengolahnya, mengolah stringnya sehingga akhirnya tanda seru ini bisa menempel pada L. Walaupun kita menggunakan print serupa demikian. Oke. Berikutnya kita lihat lebih dalam lagi tipe data string ini ternyata setiap aksara yang di dalam string tadi ternyata dapat diambil satu persatu melalui penerapan indeks atau dalam bahasa Inggrisnya ini operasi indexing. Nah, mengapa demikian? Karena string itu ternyata disimpan di memori komputer Anda, itu seperti begini. Jadi kayak kotak-kotak ini ruang memori gitu atau storage dari memori RAM misalnya. Nah, lalu ketika ada string hello spasi Bob, maka H disimpan di kotak ini, lalu E, lalu L, lalu O, lalu spasi kosong. Spasi kosong pun mesti disimpan dalam memori, dia berupa karakter juga itu. Kemudian B besar, O kecil, B kecil. Lalu, setiap tempat itu ternyata akan diberi indeks atau nomor urut yang dimulai dari 0, dimulai dari sebelah kiri, 0, positif 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Ya. Nah, karena dimulai dari 0, maka yang terakhir itu bukan 9. Ini semua karakternya ada 9, tetapi karena dimulai dari 0, maka indeks terakhirnya adalah 8. Ya. Panjang string dikurangi 1. 9 kurang 1, 8. Nah, maka kita bisa mengambil satu persatu dari setiap karakter dari hello spasi Bob ini dengan menggunakan bentuk umum sebagai berikut. Nah, Anda bisa nyatakan di sini literal string-nya seperti hello Bob menggunakan tanda petik atau tanda kutip sebagai pembatasnya, lalu pakai kurung siku. Nah, kurung sikunya itu untuk menyatakan bahwa kita mau melakukan operasi yang berhubungan sama indeks sini. Nah, di dalam sepasang kurung siku ini, nanti ada ekspresi yang akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah salah satu dari nilai indeks ini, di mana pada posisi mana kita mau mengambil salah satu karakternya. Itu pekerjaan indeks. Nah, selain string langsung literal diletakkan di sini, boleh juga variabel string. Variabel yang berisikan string boleh juga dituliskan di bagian kiri ini, sebelum sepasang kurung siku. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya string hello Bob tadi yang 9 karakter. Nah, kemudian diserahkan kepada variabel Sapa.
Berarti Sapa sudah berisikan string hello Bob setelah dikerjakan baris ini. Kemudian kita panggil nama variabel Sapa seperti bentuk umum ini, lalu bikin sepasang kurung siku. Nah, di dalamnya kita bisa memasukkan suatu ekspresi atau yang paling gampang, ekspresi paling sederhana adalah literal kan, ambil aja langsung konstanta 0. Tidak berupa perhitungan, tidak perlu dievaluasi, langsung hasilnya 0 gitu. Nah, itu berarti sama aja kita sedang mengambil karakter yang berada pada posisi indeks 0. Nah, maka keluarlah H besar. Ya, jadi kita udah bisa ngambil satu karakter dari string hello Bob ini. Nah, berikutnya mau dicetakkan karakter yang berada pada posisi 0 dari variabel Sapa, pada posisi 2 dari variabel yang sama, dan juga dari pada posisi 4. Nah, jadi 0, 2, 4. Maka yang diambil adalah H besar, lalu L kecil, lalu O kecil. Nah, karena ini 3 parameter dari perintah print dipisahkan dengan koma-koma, maka muncul di sini antara H besar dan L itu spasi kosong. Antara L dan O juga spasi kosong. Ya, jadi seperti dugaan kita. Kalau setiap kali koma pada print pasti menimbulkan spasi kosong. Nah, kemudian kita bikin suatu variabel baru yaitu X sama dengan 8, integer. Kemudian kita memasukkan X itu sebagai bagian ekspresi di dalam sepasang kurung siku ini. Nah, jadi tetap menggunakan variabel string yang sama yaitu Sapa. Kemudian X yang bernilai 8 dikurangi dengan 2 dapat 6. Berarti kita sedang mau mengambil karakter dari string dalam variabel Sapa pada posisi 6. Posisi 6 itu adalah B besar. Maka keluar B besar. Jadi dengan demikian kita bisa pilih manapun dari karakter-karakter pada suatu string untuk diambil satu persatu, gitu ya. Nah, kemudian kalau indeks yang diberikan itu ternyata bukan bilangan positif, bilangan negatif serupa ini, boleh juga itu ternyata mengambil urutan karakter tapi dari sebelah kanan. Kalau biasanya yang indeksnya positif dari sebelah kiri, kalau negatif dari sebelah kanan. Dengan B kecil ini dapat -1. Jadi posisi 8 positif sama dengan posisi -1. Kemudian ke kiri -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Ya, ke arah kiri. Jadi dimulai dari kanan ke arah kiri. Jadi Sapa -1 menimbulkan B kecil. Sapa -3, -1 di B, -2 di O, -3 di B besar, menimbulkan B besar lagi. Ya, dengan demikian Anda sudah kenal sekarang suatu operasi indexing pada string yang kegunaannya mencuplik satu karakter dari suatu string. Apakah Anda mau menggunakan indeks dari sebelah kiri atau menggunakan indeks dari sebelah kanan? Yang dari sebelah kiri pakai indeks positif, yang dari sebelah kanan indeks negatif. Oke, ini semua penjelasannya yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Kita lanjut. Penerapan indeks pada satu string yang seperti yang tadi kita lakukan, atau dalam hal ini adalah operasi indexing, itu hanya menimbulkan satu string baru yang berisikan satu aksara. Ketika tadi dipergunakan ini, Sapa 0 gitu, maka ini sebenarnya string baru, ya kan? Karena dibatasi oleh tanda petik, tapi isinya cuma satu karakter. Ya. Kalau ini juga diambil dari sebelah kanan, tapi hasilnya string baru satu karakter. Satu karakter. Jadi setiap kita menggunakan indexing, hasilnya cuma string baru yang berisikan satu karakter, karena bisa mencupliknya satu karakter saja. Nah, bagaimana kalau kita kepingin mengambil lebih banyak karakter dari satu string yang panjang? Nah, itu namanya proses irisan atau slicing atau slice gitu ya. Nah, ini juga menimbulkan string baru hasilnya, tapi berupa deretan aksara yang bersinambungan yang disebut sebagai substring dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kita harus memberikan indeks yang lebih banyak daripada indexing tadi. Pada slicing ini kita harus memberikan dua indeks atau dua bilangan bulat. Yang satu menunjukkan posisi awal, yang satu lagi menunjukkan posisi akhir. Antara mereka berdua dipisahkan dengan tanda titik 2. Ya, tanda titik 2 ini mengingatkan kita pada fungsi range. Fungsi range yang pernah dipergunakan pada kalang terbilang for, itu dipergunakan untuk menggantikan bagian deret di kepala for, gunanya untuk menampilkan bilangan berderet
dari posisi awal sampai posisi akhir, tapi tidak termasuk posisi akhir itu sendiri. Nah, begitu juga di sini, untuk operasi slicing yang dituliskan dalam sepasang kurung siku, posisi awal itu memang menunjukkan karakter yang pertama yang mau diambil. Nah, kemudian berikutnya posisi akhir, ini juga menunjukkan karakter yang terakhir, tapi bukan itu, dia tidak ikut termasuk. Jadi posisi akhir itu hanya menunjukkan batas akhir, tapi yang diambil karakter yang penghabisan adalah sebelum posisi akhir ini. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini seperti biasa, indeks itu bertipe integer, bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, seperti tadi. Lalu hasil irisannya berupa substring yang tersusun dari string sejak posisi awal hingga posisi akhir, namun tidak termasuk aksara pada posisi akhir tersebut. Jadi ini sifatnya eksklusif, ya, tidak termasuk batas akhir. Kalau inklusif, termasuk batas akhirnya. Kalau ini bukan, eksklusif. Jadi kita contohkan dengan variabel string yang tadi, hello spasi Bob. Nah, sekarang kita menggunakan dua bilangan bulat di dalam sepasang kurung siku, dipisahkan dengan titik dua, berarti ini operasi slicing. Dari posisi 0 tadi untuk H besar, sampai batas akhirnya 3, tapi tidak termasuk 3 ini juga. Berarti yang diambil hanya karakter-karakter pada posisi 0, 1, dan 2. Maka kita dapat hell. Ya, kita cuma cuplik tiga karakter ini. Kemudian untuk yang lain, sapa dari posisi 5 ke 9. 5 itu spasi kosong, nah, sementara 9 nggak ada pula di sini. Tapi nggak apa-apa, karena memang batas akhir itu nggak terpakai di dalam pencuplikan. Hanya posisi akhir kurang 1 yang nanti diambil terakhir kali. Jadi dengan demikian, spasi kosong, B besar, O, dan B kecil. Dari 5 sampai 8. Ya. Indeks 5 sampai 8, 4 karakter semuanya terambil. Oke. Kemudian ada lagi cara yang lain untuk menyatakan batas awal, batas akhir ini. Di sini tidak ada batas awalnya. Jadi langsung titik 2, kemudian batas akhirnya. Nah, kalau tidak ada batas awal, itu dianggap 0. Jadi secara default, kalau Anda nggak tuliskan batas awalnya, maka itu dianggap 0. Berarti ini sama aja dengan perintah sapa, buka kurung siku 0, titik 2, 5, tutup kurung siku. Sama itu. Nah, cuman di sini kita bisa menghemat, tidak perlu mengetik 0, langsung titik 25. Nah, maka kita peroleh dari posisi 0 H besar sampai batas akhir 5, tidak termasuk 5-nya, berarti berhenti di O kecil. Maka keluarnya adalah hello. Ya. Sebaliknya, mungkin juga batas akhirnya tidak dituliskan. Nah, yang cuma dituliskan batas awalnya saja. Dalam hal ini adalah 5. Nah, di sini berarti batas akhirnya dianggap sampai habis seluruh string ini. Ya, berarti sampai indeks 9 sesungguhnya kayak kasus ini, dan berhenti nanti di posisi ke-8. Jadi dengan demikian, mulai dari 5 tadi spasi kosong, lalu terus sampai ke posisi 8, yaitu Bob, ya seperti tadi ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa Anda bisa tidak menyebutkan batas awal, bisa juga tidak menyebutkan batas akhir. Kalau tidak disebutkan batas awal itu diganti 0, kalau tidak disebutkan batas akhir berarti sampai akhir dari string tersebut, ya, sampai semua string. Oke, Ahmad tahu Anda sedang mencoba. Oke, nah terakhir, kalau tidak disebutkan dua-duanya, batas awal dan batas akhir, berarti secara default, batas awal jadi 0, batas akhir itu sampai akhir string tersebut. Berarti semua diambil dari string aslinya. Jadi semuanya diambil hello spasi Bob. Ya. Sama aja string yang baru sama dengan string yang lama. Ya. Oke, ini tadi penjelasan saya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada lagi operasi yang perlu diperkenalkan kepada Anda yang kegunaannya untuk menggabungkan beberapa string itu menjadi string hasil yang lebih panjang. Ada operasi concatenation. Nah, ini kayaknya pernah juga saya singgung. Kenapa? Karena waktu itu saya memperkenalkan operator tanda tambah atau plus, itu ternyata tidak hanya dipergunakan untuk mengolah operan berupa bilangan. Kalau berupa string, dua string yang dikenakan operasi tanda tambah, itu sama aja merekatkan mereka berdua, menjadikan suatu string yang lebih panjang, gitu ya. Nah, tetapi saya tambah lagi hari ini, ada operasi pengulangan menggunakan tanda operator kali, atau asterisk, atau tanda bintang ini. Kalau digunakan dengan bilangan, dia mengalihkan. Tapi di sini kita akan gunakan dengan satu string dan satu bilangan bulat. Jadi
mesti bukan dengan string bukan, tapi string dengan bilangan bulat, ditengahi dengan tanda perkalian ini atau lebih tepatnya tanda asterisk ini. Nah, itu artinya kita akan menggandakan, mengulang-ulang string tersebut sebanyak bilangan bulat tadi, ya. Lalu ada yang lain lagi, fungsi len. Ini kegunaannya untuk menghasilkan panjang atau berapa banyak aksara, cacah itu berapa banyak, yang berada di dalam suatu string. Jadi kita bisa mau tahu berapa panjang string, itu menggunakan fungsi len. Yang berikutnya, karena string itu berupa deret aksara, maka kita bisa menggunakan kalang for, kalang terbilang, untuk melakukan iterasi terhadap masing-masing aksara yang berada di dalam string tersebut. Nah, kita lihat contohnya. Ini yang pertama menggunakan concatenation. Jadi ada satu string telur ditambah dengan string daging. String telur dibatasi dengan tanda petik, string daging dibatasi dengan tanda kutip, ya kan? Maka hasilnya adalah telur daging. Jadi string daging itu melekat kepada string telur, ya, nyambung gitu aja. Dan nggak mesti dua operannya, bisa juga tiga, telur tambah dan tambah daging, maka keluarnya telur dan daging. Nah, tapi tidak ada spasi yang mengantarai antara satu string dengan string berikutnya karena betul-betul melekat gitu. Dan ini bisa menjadi solusi kita bagi tadi perintah print yang selalu menuliskan tanda seru dipisahkan dengan tanda spasi kosong, ya kan? Nah, ternyata kita bisa melakukan concatenation supaya menempelkan si tanda seru tadi dengan string yang sebelumnya gitu supaya tidak diantarai dengan spasi kosong. Jadi bisa menggunakan operasi concatenation. Oke, ini buktinya. Kemudian yang operasi perkalian, 3 bilangan bulat dikalikan dengan string telur. Maka keluarnya adalah telur, telur, telur. Menempel semuanya 3 kali. Nah, bagaimana dengan daging kali 5? Nah, maka keluarnya daging, 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 daging 5 kali. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan tanda asterisk ini untuk mengulang-ulang karakter ataupun string menjadi string yang lebih panjang. Nah, kapan ini kira-kira Anda gunakan? Nah, misalnya ketika Anda membuat semacam garis di layar komputer Anda, apakah menggunakan tanda kurang atau menggunakan tanda sama dengan, Anda membuat satu garis atau garis ganda gitu. Nah, selama ini Anda mungkin menekan berulang-ulang tuh tanda kurang-kurangnya sebanyak garis panjang garis yang dibutuhkan. Nah, kali ini Anda bisa mengulangnya dengan menggunakan bilangan bulat kali berapa banyak tanda kurang itu mau diulang atau tanda sama dengan yang mau diulang sehingga membentuk garis. Misalnya 20 kali, misalnya 50 kali, gitu ya. Dengan demikian Anda nggak perlu menekan tanda kurang sebanyak 50, Anda cukup mengalihkannya dengan bilangan bulat 50, gitu ya. Oke, berikutnya kombinasi baik perkalian maupun concatenation. Jadi 3 kali telur tambah daging kali 5, maka keluarnya adalah telur, telur, telur 3 kali dulu, lalu nempel daging, 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 daging 5 kali. Jadi bukan telur daging ya, tapi telur dulu 3 kali, kemudian baru daging 5 kali. Oke. Nah, kemudian kalau kita menggunakan fungsi len, kita bisa tahu berapa banyak karakter di dalam satu string. Seperti string telur ini ternyata ada 5 karakternya. Oke. Dan yang terakhir, Anda lihat nih, for aksara in daging. Jadi kita lihat bentuk kalang terbilang, bagian kepalanya adalah kata kunci for, lalu suatu variabel yang disebut sebagai indeks kalang, lalu kata kunci lagi in, kemudian deret. Biasanya deret di sebelah sini. Deretnya bisa berupa list yang nanti menggunakan sepasang tanda kurung siku, lalu di dalamnya ada beberapa angka yang dipisahkan dengan koma gitu, bisa juga berupa range. Range bisa menghasilkan deret dari batas awal ke batas akhir, tidak termasuk batas akhirnya, bahkan bisa kita atur lompatannya, ya kan? Nah, tapi sekarang bukan itu, bukan list, bukan range, tapi di sini malah string. Nah, kalau di sini string berarti setiap karakter dari string itu yang dianggap sebagai yang menghitung berapa banyak perulangan dilakukan. Jadi ini daging ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akan 7 kali ini akan berputar. Karena setiap kali perulangan, aksara ini akan mendapat satu karakter demi satu karakter dari string daging tanda seru ini. Jadi dia mula-mula dapat D besar, lalu dapat A, lalu dapat G, lalu dapat I. Dan setiap kali aksara ini mendapat nilai baru, maka perulangan di bagian body itu akan dilakukan. Ya, dalam hal ini bagian badan itu cuma melakukan mencetak aksara tersebut
lalu tidak mengakhirinya dengan tanda new line. Biasanya print itu ada parameter tersembunyinya yang menunjukkan bagian ujungnya itu adalah baris baru, new line, slash back end, garing terbalik, garis miring terbalik, end, gitu ya. Itu yang sudah kita pelajari dulu juga sebelumnya. Nah, cuma di sini kita ganti parameter n-nya itu bukan slash back end, tetapi spasi kosong. Dengan demikian tidak terjadi baris baru di ujung penampilan dari aksara yang dikerjakan oleh print, tetapi nyambung ke sampingnya. Untuk print berikutnya bukan di bawah dari baris yang sebelumnya, tetapi nyambung ke sebelah kanan. Ya. Nah, dengan dipisahkan masing-masing dengan spasi kosong seperti ini. D besar, mula-mula, lalu spasi kosong. A kecil, lalu spasi kosong. G, dan seterusnya sampai tanda seru. Ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa perulangan ini akan berhenti ketika sudah habis semua karakter di dalam string yang menjadi deret pada bagian kepala ini. Ya. Nah, ini saya ringkas semua operator yang sudah kita bahas dari concatenation, repetition atau perulangan, kemudian tadi indexing, mengambil satu karakter dari suatu string, atau beberapa karakter menggunakan slicing dari batas awal ke batas akhir, kemudian panjang dari string, lalu juga menggunakan perulangan kalang terbilang untuk mengiterasi, untuk mengulangi melalui semua karakter yang ada pada string pada bagian kepala for ini. Nah, kita akan menggunakan semua yang sudah kita pelajari tadi untuk membuat sebuah program yang akan menghasilkan username. Anda pasti tahu itu apa nama pengguna atau username. Kalau Anda mau menggunakan komputer pada satu jaringan seperti jaringan UGM, Anda menggunakan fasilitas emailnya, maka Anda harus memasukkan account Anda. Ya, sebagai mahasiswa pasti Anda dibagi account sejak dari mahasiswa baru, ya kan? Nah, Anda perhatikan account itu terdiri dari username dan password, ya kan? Ada nama Anda yang dijadikan username, nama pengguna. Lalu Anda juga diperbolehkan untuk membuat password untuk menjaga keamanan dari account Anda. Nah, bagaimana kita membuat username misalnya dalam satu jaringan yang dilakukan oleh admin gitu? Anda sekarang dianggap sebagai admin lah, sekaligus programmer. Nah, ternyata aturannya, salah satu aturan untuk membuat username, ambil aksara pertama dari nama depan. Jadi tanyakan dulu nama depan dan nama belakang dari si pengguna yang mau dibuat username-nya, lalu diambil aksara pertama dari nama depannya. Kemudian gabungkan dengan 7 aksara pertama dari nama belakang. Jadi nama depan dan nama belakang dua-dua dipakai. Dari nama depan cuma diambil satu karakter, dari nama belakang diambil 7 karakter, lalu digabung. Ya, nah Anda udah lihat tuh operasinya, kayaknya kalau cuma mengambil satu karakter bisa pakai indexing kan, nah, kalau nama depan dan nama belakangnya disimpan dalam string, dalam variabel string. Nah, terus kalau mau ngambil 7 aksara pertama, oh bukan indexing, kita bisa pakai slicing, lebih banyak karakter yang mau diambil dari string. Kemudian menggabungkannya, ada concatenation. Ya, jadi semua operator yang sudah kita bahas sebelumnya, kita pergunakan di dalam program yang bernama nama garis bawah pengguna titik PY ini. Ini dia. Jadi bagian atas ini menunjukkan komentar nama dari file tempat penyimpan kode sumber ini, nama garis bawah pengguna .py. Lalu program ini untuk membentuk nama pengguna dari nama depan dan nama belakang dari seorang pengguna jaringan komputer. Ini penjelasan tentang kegunaan dari program ini, lalu nama pemrogramnya dan tanggal dibuat. Kemudian baru masuk ke salah satu fungsi utama di dalam program Python, yaitu main. Ya, tapi kita di sini cuma ada satu fungsi saja, berarti ya cuma ada satu definisi untuk main, gitu ya. Nah, kemudian ini bagian kepala dari main, definisinya, lalu ini bagian bodinya, bagian badannya. Oke. Nah, di dalamnya kita mulai dengan satu judul. Ini untuk membuat program kita itu user friendly. Jadi diberitahukan kepada pengguna program ini akan membangkitkan nama pengguna, gitu ya. Lalu ini dibikin garis. Nah, ini tadi garisnya ini saya masih menggunakan cara lama ini. Kita bisa menggunakan cara baru, cuman ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kira-kira 21 gitu. Berarti saya bisa membuatnya sebagai berikut. Ini 21 kali ini
Cuman satu aja kita butuhkan. Nanti akan diulangnya sebanyak 21 kali. Ini. Terus di ujungnya ditambahkan lagi karakter /backend. Ya. Ini artinya ujungnya itu tetap menghasilkan baris kosong. Ya, /backend yang ini digunakan untuk menghasilkan baris kosong. Ya. Oke. Nah, kemudian diminta kepada pengguna untuk memberikan dua input. Yang pertama, ketikkan nama depan Anda, lalu ketikkan nama belakang Anda, gitu ya. Tapi kita kepingin supaya nama depan dan nama belakang itu diberikan semuanya dengan huruf kecil. Oleh karena itu harusnya ini ditulis panjang begini, begini. Nah, gitu ya. Ketikkan nama depan Anda dalam kurung, semua dengan huruf kecil, tutup kurung, titik 2, lalu spasi kosong, gitu. Itu panjangnya. Dan memang satu baris ini. Cuma kalau editor dari kode sumber Anda itu terbatas wilayah lebarnya, maka mungkin Anda harus menulisnya dengan string yang lebih pendek. Nah, oleh karena itu Anda bisa membelahnya di sini. Ini kasihkan tanda petik di sini. Lalu kasih spasi kosong juga. Kemudian tanda tambah untuk concatenation. Lalu ini sekarang dibikin sebagai string yang kedua. Nah, ini string yang kedua. Nah, gini. Dan Anda boleh menuliskan di bawahnya. Nah, begitu. Jadi, untuk memberikan string yang panjang, Anda bisa membuatnya dalam beberapa baris string yang lebih pendek. Kemudian jangan lupa menggunakan tanda tambah untuk menggabungkan mereka berdua. Nah, concatenation yang sudah kita pelajari untuk string. Ya. Oke, begitu juga untuk nama belakang, cuman nama variabelnya saya singkat BLKNG, itu maksudnya singkatan dari belakang. Nah, kemudian pada bagian berikutnya di komentar ini diberitahukan bahwa kita sedang membentuk nama pengguna yang berasal dari inisial nama depan. Inisial itu berarti satu karakter pertama dari nama depan, inisial, kemudian dan 7 aksara nama belakang. Oke, kita menggunakan nama depan yang tadi sudah berisikan nama depan dari pengguna yang dimasukkan lewat input, lalu diambil karakter pertama, yaitu pada posisi 0, ini namanya operator indexing, cuman mengambil satu karakter saja. Kemudian dari nama belakang, kita ambil 7 karakter pertama, berarti dari 0 sampai 7. Tidak termasuk si 7, tapi kita sudah mulai dari 0, berarti tetap 7 karakter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 7 karakter. Nah, tidak perlu posisi 7 ini tidak perlu terikut, ya, eksklusif. Lalu kedua-duanya digabungkan dengan concatenation tambah ini. Ya. Dengan demikian terbentuklah username dan kemudian kita tampilkan pada baris print yang terakhir ini. Nama pengguna adalah username. Oke, coba kita buktikan. Shift Enter. Ya, dijalankan. Oh, kurang rupanya 21. Masih ada N sama A tidak tercover garisnya, berarti 23 ini. Nanti kita akan perbaiki. Pembangkit nama pengguna udah betul nih dikalikan tanda kurang dan terjadi juga baris kosong di sini karena /backend ini. Lalu kita bikin misalnya di sini namanya adalah Marco. Tadi harus kecil ya. Nama kecil, nama depan Marco. Oke. Terus nama panjangnya jangan Marco Polo. Karena masih lebih dari 7 setidak-tidaknya. Polonicus. Gitu ya. Oke, kita lihat. Apa yang akan dibentuk sebagai username dari seseorang yang bernama Marco Polonicus? Ternyata M. Polonik. Bagus ya, M. Polonik. Nah, dari nama depan kita ambil satu karakter pertama, M. Kemudian dari nama belakang diambil 7 karakter Polonik. Nah, itu dia. Maka dibentuk nama penggunanya M. Polonik. Oke. Ini saya perbaiki dulu. Ini menjadi 23 supaya tadi garisnya itu lengkap untuk semua judul. Kita ulangi. Oke, kalau ada ini sudah betul pembangkit nama pengguna. Oke. Di sini tadi Marco. Bagaimana kalau memang nama belakangnya cuma 4 karakter Marco Polo, ya kan? Nah, apakah terjadi kesalahan? Apakah kemudian programnya gagal, gitu ya? Coba kita lihat. Oke, ternyata tidak. Programnya tetap berjalan dengan sempurna tanpa ada pesan kesalahan.
Tapi semua nama belakang diikutkan karena memang masih kurang dari 7 karakter. Jadi Empolo jadinya ya. Nah, ini kita akan membuat program yang lainnya yang berhubungan dengan pengubahan nomor bulan menjadi singkatan nama bulan. Anda tahu bulan pada kalender yang kita pergunakan ada 12 dengan nama bulannya dari Januari sampai Desember, ya kan? Nah, sekarang kita kalau kepingin bikin program yang kalau dimasukkan nomor bulan itu dari 1 sampai 12, maka dia menghasilkan singkatan nama bulan. Nah, singkatan nama bulannya hanya terdiri dari 3 karakter. Seperti kalau dimasukkan nomor 3, keluarnya Mar, untuk singkatan dari Maret. Kalau dimasukkan 8, keluarnya Agu, singkatan dari Agustus, kan? Nah, bagaimana caranya? Salah satu solusinya adalah menggunakan kemampuan pemrograman yang disebut pengambilan keputusan. Nah, tapi kita belum belajar nih pengambilan keputusan. Nanti setelah 2 kali pertemuan ini, baru minggu depan kita akan belajar tentang if then gitu ya, pengambilan keputusan. Jadi kalau if nomornya 3, maka then keluarannya adalah Mar. Nah, if nomornya 8, then keluarnya adalah Agu. Nah, gitu ya, if then, gitu pengambilan keputusan. Tapi kita nggak boleh menggunakan itu dulu, karena kita belum belajar tentang struktur kendali program yang seperti itu. Yang kita pelajari struktur kendali itu adalah sekuensial, yang membuat program itu dijalankan dari baris atas ke tengah ke bawah berturutan, sekuensial. Dan kemudian kita sudah belajar struktur kendali perulangan yang seperti for. Jadi ada satu bagian program yang diulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Nah, satu lagi struktur kendali program itu adalah pengambilan keputusan. Nah, tapi nanti akan kita bahas itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu, program ini akan menggunakan satu string panjang serupa ini dari Jan, lalu di Feb, lalu Maret, lalu April, Mei, terus sampai Des, gitu ya. Dan kemudian dari string panjang ini akan kita slice, akan kita cuplik, kita iris pada bagian yang tepat sesuai dengan nomor bulan yang diberikan. Jadi kalau misalnya nomor bulannya tadi 3, berarti kita harus ngambil dari posisi yang tepat, misalnya dari M ini, kemudian ambil 3 karakter AR. Nah, jadi ditetapkan dulu posisi yang tepat, kemudian sebagai batas awal dari slicing, lalu batas akhirnya merupakan posisi tambah 3. Nah, karena cuma berisikan singkatan bulan yang masing-masing 3 karakter, maka posisi akhirnya ngikut aja dari posisi awalnya, gitu ya. Dan ini adalah kerja slicing terhadap satu string yang panjang yang disimpan di dalam variabel bulan, gitu ya. Kita bisa mendapatkan singkatannya. Nah, tinggal gimana kita menentukan posisi awal, posisi ini. Nah, kita lihat dulu dalam tabel ini, kalau singkatannya itulah Jan, nomornya 1 kan, Januari kan nomor urutnya 1. Nah, dia dimulai dari posisi 0, posisi yang pertama ini untuk J besar. Kalau singkatannya Feb untuk bulan Februari yang nomornya adalah 2, maka posisinya adalah 3. 0, 1, 2, 3. Jadi F ini pada posisi 3. Kemudian kalau Mar yang tadi kita singgung, nomor bulannya 3, dia dimulai dari posisi 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 untuk Maret. Demikian seterusnya untuk April itu pada posisi 9, untuk Mei pada posisi 12. Jadi Anda lihat ada keteraturan antara nomor ini dengan posisi. Kalau nomornya dimulai dari 1, lompat 1, 1. Kalau posisinya dimulai dari 0, lompatnya 3, 3. Ya kan? Kelipatan 3. Nah, bagaimana Anda menemukan suatu rumus yang menghubungkan nomor dengan posisi? Jadi posisi sama dengan nomor diapakan? Coba Anda pikirkan. Jadi inputnya adalah nomor, outputnya adalah posisi. Gimana Anda diberikan informasi tentang nomor, lalu Anda mendapatkan posisi yang berupa deret ini. Deret inputnya lompat 1-1 dimulai dari 1, deret outputnya dimulai dari 0, lompatnya 3-3. Apa jawaban Anda? Yeriko Saptian mengatakan untuk bulannya posisinya dikali 3, Pak. Betul. Posisinya dikali 3. Ya, ini masing-masing lompatnya 3-3. Ini 3 kali 0, ini 3 kali 1, ini 3 kali 2, ini 3 kali 3, ini 3 kali 4. Tapi pengali 0
1, 2, 3, 4 itu tidak tepat dengan nomor yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus Anda lakukan manipulasi tertentu kepada nomor ini sebelum dikalikan 3 untuk menghasilkan posisi. Apa jawabnya, Dek? Masih kurang tadi jawaban Anda. Jadi bagian input nomor dikurangi 1 dulu, 1 kurang 1, 0 misalnya, lalu kalikan 3 dapatlah posisi 0. Kalau 2, 2 kurang 1 dapatnya 1 kali 3, betul dapat posisi 3. Lalu 3 kurang 1 dapat 2, 2 kali 3 dapat 6. Begitu juga dan seterusnya. Bisa kita periksa sendiri satu persatu. Jadi ini dia untuk mendapatkan posisi yang tepat, kurangi 1 dulu dari nomor bulan ini dikurangi 1 dulu, lalu hasilnya dikalikan 3. Inilah yang kita pakai pada kode sumber berikut ini. Ini dia. Jadi bagian atas saya pikir Anda sudah paham sampai di sini. Ya, kita lompat langsung kemari. Pertama itu adalah kita bikin satu variabel string bulan yang berisikan string yang panjang, yakni singkatan dari ke-12 nama bulan, ya kan? Kemudian kita tanya kepada pengguna program ini, nomor bulan berapa yang mau ditampilkan? Boleh jawab antara 1 sampai 12, gitu ya. Nah, tapi seperti Anda ketahui, input ini hasilnya kalau diterima dari keyboard, dia berupa string. Nah, string itu tidak bisa dipakai dalam rumus, ya. Oleh karena itu, stringnya harus dikonversi dulu menjadi bilangan. Nah, bilangan yang tepat di sini adalah bilangan bulat, maka Anda menggunakan fungsi in. Nah, fungsi in ini mengubah string yang dari keyboard itu menjadi bilangan bulat yang sesuai, lalu disimpan di variabel nomor. Kemudian baru di sini rumus yang tadi sudah Anda pecahkan, beberapa orang dari Anda bisa melakukannya. Nomor kurang 1 dalam kurung supaya didahulukan dulu, kemudian baru hasilnya dikali 3. Itulah menjadi posisi awal. Ya. Di sini nggak perlu bagian ini, print posisi ini saya hapus saja. Oke. Kemudian kita mulai mau mengambil nih. Di sini aja langsung. Ini saya hapus juga. Ini dia. Jadi kita mau mengambil singkatan nama bulan, yaitu dari string bulan yang tadi panjang itu, kita slicing, kita iris dari posisi awal yang tadi sudah terhitung, lalu posisi akhir, yaitu posisi awal tambah 3. Gampang ya, dalam hal ini kalau kita udah tahu posisi awal, tinggal posisi akhirnya ngikut aja, ditambah 3. Dan kita dapatkanlah singkatan nama bulannya disimpan dalam variabel singkatan ini, lalu baru kita tampilkan pada perintah print yang terakhir. Oke, mari kita uji. Ctrl Enter. Ya, ini kelemahan dari Jupyter Notebook. Kalau ada input, judulnya kadang-kadang jatuh ke bawah. Nanti naik sendiri dia. Oke, kita misalnya tadi mau mencari nomor nama singkatan bulan untuk nomor 3. Oke, kita dapat mar. Betul. Coba lagi jalankan. Oke, sekarang udah benar, udah di atas judulnya. Misalnya 1, keluarnya Jan, betul. Bulan pertama adalah Januari kan? Coba bulan terakhir 12 ini. Ya, Des, betul. Nah, bagaimana kalau ada pengguna yang ngeyel? Pengguna yang bandel, dipakainya dia mau cari nama bulan atau singkatan nama bulan nomor 13. Tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak dikeluarkan apa-apa. Mengapa kita bisa telusuri di sini? Kalau nomornya 13, 13 kurang 1 itu adalah 12, 12 kali 3 itu 36, lalu dicari slices dari 36 sampai 39. Padahal S ini sudah berada pada posisi 35. Ini kan semuanya 12 kali 3, 36. Tapi kalau dimulai dari 0 pada J, maka terakhir pada S kecil ini adalah 35. 0 sampai 35 semuanya 36 karakter. Berarti kalau mau diambil, di slicing dari 36 ke 39, 36 itu setelah S. Ya kan, posisi setelah S. Berarti tidak ada yang bisa dicuplik sampai ke 39, maka singkatan itu isinya kosong. Kalau isinya kosong, maka munculnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau ada pengguna yang lebih ngeyel lagi, memberikan nomornya yang negatif? Diminta 1 sampai 12, dikasih misalnya -1. -1. Oke, apa keluarnya? Oh, keluarnya November, malah ada. Nah, bagaimana ini menjelaskan -1 dapatnya November? Coba kita masukkan di sini nomornya -1. -1 kurang 1 itu -2.
Minus 2 kali 3 itu adalah minus 6. Nah, berarti di sini waktu kita slicing dari minus 6 sampai minus 3. Karena minus 6 tambah 3 kan minus 3. Dan minus 6 sampai minus 3 itu bisa dilakukan slicingnya di string yang panjang ini, tapi dimulai dari kanan. Nah, tadi S itu dapat indeks minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Pas di N besar ini. Lalu bergerak ke kanan lagi, minus 6, minus 5, minus 4 tidak termasuk minus 3-nya. Kan ini dari minus 6 ke minus 3. Itu bergerak ke kanan tuh, minus 6, minus 5, minus 4 tidak termasuk minus 3-nya. Maka muncullah N besar, O kecil, V kecil, NOV. Ya, jadi bisa juga menggunakan bilangan negatif. Tapi nanti pasti ada batasnya ini. Coba saya masukkan 0. 0 ternyata gagal. Saya pikir 0 menghasilkan Desember. Nah, coba kita analisis. 0 kurang 1 itu minus 1. Minus 1 kali 3 itu minus 3. Berarti mulainya dari minus 3 posisi awal, posisi akhirnya minus 3 tambah 0. Nah, minus 3 tambah 3 itu 0. Nah, minus 3 ke 0 itulah yang menimbulkan kesalahan. Kenapa? Karena 0 itu sudah termasuk indeks yang dimulai dari kiri. Jadi kita menggabungkan antara pengindeksan dari kanan dan dari kiri. Maka bersalahan. Ya, maka hasilnya serupa ini. Ini masih lumayan tidak muncul pesan kesalahan sih. Tapi pasti penggunanya heran loh, kok kosong? Ya karena inputnya nggak benar ya. Kita pindah ke list. Nah, dari tadi kita sudah menggunakan string dengan menghasilkan pengirisan singkatan bulan. Nah, bagaimana jika programnya tersebut menampilkan nama-nama bulannya secara utuh sesuai dengan nomor bulan yang diberikan? Bukan singkatan, tapi nama bulannya langsung. Nah, kalau kita menggunakan cara pemrograman yang sebelumnya, berarti kita harus tulis di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, lengkap gitu nama bulannya, membuat satu string yang panjang. Ada kelemahannya, masing-masing nama bulan itu tidak disusun dengan karakter yang sama panjang, tidak tiga-tiga seperti singkatan ini. Karena ada keteraturan masing-masing itu cuma 3 karakter lah, maka kita bisa menggunakan rumus ini, rumus ini dalam mencuplik singkatan nama bulan. Kalau nama bulannya langsung, maka panjangnya berbeda-beda. Hanya Mei yang kebetulan 3 karakter. Ya. Oleh karena itu, mungkin kita nggak bisa menggunakan cara string ini untuk mencuplik nama bulan yang lengkap, maka kita akan pindah ke list gitu. Untuk sementara ini kita perkenalan lagi dengan list. Nah, operasi yang tadi sudah saya singgung untuk string ternyata berlaku juga untuk list. Jadi operasi concatenation, operasi pengulangan, operasi len, operasi slicing, indexing, dan operasi menggunakan menggunakan perulangan menggunakan for, itu semuanya bisa berlaku untuk list. Ya. Oke, mengapa demikian? Karena list dan string itu semuanya adalah anggota deret atau sequence. Jadi operasi yang saya sebutkan tadi sebenarnya untuk sequence berlaku untuk semua anggota dari sequence termasuk string dan list. Ya. Oke, ini contohnya. Jadi kita punya dua list nih. List yang pertama 1,2, list yang kedua isinya 3,4. Gitu ya. Nah, ini kalau digabungkan dengan concatenation, bukan hasilnya 1 tambah 3, 2 tambah 4, bukan. Tapi jadinya 1, 2, 3, 4. Satu list yang lebih panjang yang merupakan gabungan dari list-list yang lebih pendek sebelumnya. Jadi direkatkan saja 1, 2, dan 3, 4. Nah, begitu juga kalau kita punya list 1,2, lalu dikalikan 3, bukan dapatnya 3,6, bukan. Tapi yang terjadi adalah list yang lebih panjang, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, begitu juga kalau kita punya list yang isinya bukan angka, tetapi karakter A besar, B besar, C besar, sampai E besar, disimpankan ke dalam variabel marka. Marka itu maksudnya poin dari nilai ujian Anda, A, B, C, D, E, gitu ya. Kemudian markanya itu mau diambil yang pertama, anggota yang pertama. Ini adalah operasi indexing. Nah, maka kita mendapatkan A besar. Ya, karena A besar itu mendapat indeks 0, lalu B1, 2, dan seterusnya. Jadi indexingnya
sama seperti pada string, dimulai dari 0 ke kanan, lompat 1-1 bilangan positif. Begitu juga kita boleh menggunakan indeks negatif, tapi nanti dimulai dari sebelah kanan. Ya. Oke, ini kalau kita melakukan slicing. Marka dari posisi yang kedua, yaitu C, sampai batas akhir 4, tidak termasuk 4. Jadi 2, 3, tidak 4. Maka keluarnya cuma C dan D ini. List yang baru berisikan irisan dari list yang lama, yaitu di tempat posisi 2 dan 3. Kemudian kalau kita mau tahu berapa panjang marka itu, kita bisa menggunakan fungsi len seperti biasa. Oke. Nah, tipe string selalu berupa deretan aksara, tetapi tipe list dapat berupa deretan nilai apapun. Nah, ini satu kelebihan list, anggotanya itu tidak mesti setipe. Kalau pada string semuanya karakter kan. Nah, kalau yang ini boleh bilangan bulat, boleh string juga, boleh bilangan float, boleh string lagi gitu. Boleh dicampur-campur. Nah, ya, jadi bisa macam-macam nanti kegunaan dari list ini. Juga isinya boleh berupa objek seperti point, rectangle, dadu, mahasiswa yang pernah kita bahas ketika kita menyinggung object oriented programming. Ya. Oke, nah sekarang kita gantikanlah tadi kita menggunakan string yang panjang dari singkatan nama-nama bulan, Jan, Feb, dan seterusnya sampai Des. Nah sekarang kita bisa menggantikan bentuk string ini dengan bentuk list. Jadi anggota pertamanya Jan, anggotanya Feb, ini masih berisi singkatan-singkatan nama bulan. Ya. Nah, akibatnya kalau kita menggunakan list bulan ini, menggantikan string panjang bulan yang sebelumnya, maka kita bisa mengubah rumus untuk mendapatkan masing-masing singkatan tersebut. Ini rumus yang lama, nomor kurang 1 kali 3 yang sudah ditemukan oleh banyak teman Anda tadi. Ini menetapkan posisi awal, lalu diiris dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu posisi awal tambah 3 dari string yang panjang bulan ini. Jadi 2 baris ini untuk menghasilkan singkatan yang tepat sesuai dengan nomor yang diberikan pengguna. Nah, kita bisa menggantikannya kalau menggunakan list hanya dengan 1 baris, yaitu bulan sekarang itu adalah nama list, lalu kita mau mengambil member atau anggota yang tepat dari list ini dengan menggunakan indeks nomor. Nah, tapi kalau nomor dimulai dari 1, nanti hanya dapatnya Feb, tidak pernah dapat Jan. Maka dikurangi 1 dulu, dikoreksi dengan dikurangi 1. Maka kalau nomornya itu bernilai 1, 1 kurang 1, 0, maka kita mengambil anggota pada indeks 0, tepat, yaitu Jan. Ya, nomornya 1, hasilnya singkatan bulan Januari, yaitu Jan. Ya. Kalau kita misalnya masukkan di sini nomor 12 untuk posisi yang terakhir, 12 kurang 1 itu adalah 11. Dan itu memang indeks yang ke-11 menghasilkan Des, anggota berisikan string Des, yaitu sesuai dengan singkatan bulan Desember. Oke, berarti kita bisa mengubah apa tadi program tadi dari bulan 1.py sekarang menjadi bulan 2.py menggunakan list, tetap menghasilkan singkatan dari ke-12 nama bulan. Dan Anda lihat lagi, ini sebenarnya aslinya itu merupakan suatu list yang panjang serupa ini. Nah, gitu ya, panjang nih. Nah, padahal ada batas mungkin editor Anda hanya sampai 80 karakter misalnya, sampai di sini. Nah, berarti yang lainnya itu nanti akan terpotong gitu ya. Oleh karena itu, kita bisa melakukannya dibelah list yang panjang ini pada koma. Nah, jadi setelah koma ini saya buang aja spasinya, lalu saya tekan enter, dia akan menyambung di bawah. Tapi itu tetap dianggap satu list yang panjang. Ya. Cuman Anda bisa menuliskannya dengan lebih ringkas seperti ini dan menggunakan tempat yang lebih pendek. Ya. Oke, lalu seperti tadi dimintakan nomor bulan dari pengguna dan diubah menjadi bilangan bulat. Kemudian kita bisa mencuplik, mengiris atau lebih tepatnya indexing di sini singkatan bulan yang sesuai dengan menggunakan indeks nomor kurang 1. Jadi langsung di sini pekerjaan mengambil singkatannya menjadi bagian dari parameter print. Ya, jadi nggak 2 kali kerja, seharusnya mungkin Anda bikin seperti ini dulu, singkatan sama dengan ini tadi bulan nomor kurang 1. Gitu, baru di sini singkatan.
Ya, gitu ya. Jadi 2 baris. Singkatannya dulu diisi, kemudian baru dicetakkan di print. Nah, tapi karena ini sederhana sekali pekerjaannya, hanya melakukan indexing dari list gitu, maka ini dibuang aja. Ini nggak perlu. Ya. Kemudian yang ini saya copy, lalu saya gantikan di sini. Oke, jadi tinggal 1 baris print, langsung dapat hasil 2 baris yang tadi. Ya. Oke, nah sekarang ini saya jalankan. Bulan pertama, oke, bisa Januari. Bulan yang terakhir, betul, singkatannya DES. Yang pengguna yang ngeyel, bulan ke 0 misalnya, oh bisa keluar DES sekarang. Tadi bulan ke 0, hasilnya kosong kan menggunakan versi yang sebelumnya. Nah, coba kita periksa mengapa dapatnya begini. Di sini nomornya kan adalah 0. 0 kurang 1 itu minus 1. Maka bulan itu diambil dari list ini anggota yang berindeks minus 1. Berarti dimulai dari kanan. Dari kanan minus 1 itu adalah DES. Maka keluar ini. Jadi nggak ada kesalahan di sini ketika diberikan 0. Coba diberikan negatif, minus 1. Nah, sama. Hasilnya adalah November. Ya, minus 1 kurang 1 itu minus 2. Minus 2 itu dihitung dari sebelah kanan. Des Nov. Dapatnya adalah Nov. Ya. Oke, coba kalau 13. Tadi belum dicoba. 13. Oh, baru timbul kesalahan. Ini pesan kesalahan. Nah, mengapa demikian? Karena 13 kurang 1 di sini menjadi 12, padahal indeks list bulan hanya bergerak dari 0 sampai 11. Nah, indeks yang ke-12 itu tidak ada anggotanya. Itu yang menimbulkan kesalahan yang ini. Index error, kesalahan berdasarkan indeks, yaitu list index out of range. Jadi, indeks dari listnya itu sudah di luar rentang yang seharusnya, di luar range-nya. Range-nya cuma sampai 11, di sini diminta 12, 13 kurang 1. Ya, muncullah pesan kesalahan serupa ini. Jadi nanti Anda akan bikin program yang kemungkinan mau Anda jual kepada pengguna gitu. Kesalahan-kesalahan serupa ini jangan sampai timbul pada tangan pengguna Anda, pengguna program Anda ya. Bikin malu atau dianggap Anda nggak bonafit gitu, nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah, oleh karena itu salah satu pekerjaan dari programmer adalah mencoba kemungkinan yang timbul dari berbagai macam kesalahan. Jadi mencoba menimbulkan berbagai macam kesalahan yang bisa dihasilkan oleh pengguna gitu. Tapi sebelum di tangan pengguna masih Anda olah, masih Anda rancang, Anda harus tahu kesalahan-kesalahan apa saja yang mungkin bisa dimunculkan dan Anda harus siap untuk mengatasinya. Nah, ini kita belum mengatasi kesalahan serupa ini. Nanti pada waktunya kita akan belajar bagaimana supaya kesalahan ini jangan bikin malu pemrogramnya, ya. Oke. Tadi dalam kode sumber bulan 2.py definisi list bulan sengaja ditulis dalam 2 baris yang seperti saya tunjukkan dan sudah Anda tahu bagaimana penyelesaiannya atau solusinya. Nah, berikutnya karena indeks dari list bulan dimulai dari 0, maka kita menggunakan indexing nomor kurang 1. Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian versi bulan 2.py ini dapat dengan mudah diperluas kalau kita tidak hanya mau menampilkan singkatan nama bulan, tapi kita memakai nama bulan yang penuh. Nah, kita nggak mengubah apapun dari versi yang sebelumnya, hanya mengganti pada list tadi singkatan nama bulan, sekarang menjadi list nama bulan penuh. Januari, Februari, Maret, April, dan ini tidak perlu kita perhatikan bahwa setiap nama mesti seragam panjangnya, nggak perlu. Karena masing-masing memiliki indeks yang berbeda. Januari itu mendapat 0, Februari 1, Maret 2, sampai Desember mendapat indeks 11. Berapapun panjang dari string nama bulan tersebut. Nggak peduli ya. Karena yang penting itu adalah dia merupakan anggota dari list. Setiap anggota dari list pasti mendapat indeks yang unik gitu ya. Oke, nah ini dia versi yang ketiga, bulan3.py. Kita tidak menggunakan lagi singkatan nama bulan. Semuanya masih sama, tapi yang hanya berbeda di sini. Sorry. Yang berbeda itu di sini. Oke. Nah,
tidak digunakan singkatan, tapi digunakan nama bulan penuh. Yang lainnya sama, diminta nomor dari pengguna. Kemudian nomor kurang 1 itu dipakai untuk indexing ke list nama-nama bulan ini, lalu ditampilkan. Oke, coba kita jalankan. Nama bulan yang pertama, oke, Januari. Coba nama bulan yang di tengah, misalnya 7, Juli. Nama bulan yang terakhir, ya, Desember. Tadi kalau nama bulan yang ke-0, Desember. Ya, tadi dari penjelasannya sama seperti tadi. Dan yang menimbulkan pesan kesalahan, kalau kita masukkan nomor bulan 13, nah ini pesan kesalahannya. Ya, jadi masih sama seperti tadi, cuman yang di sini dihasilkan nama bulan lengkap, tidaklah singkatan. Nah, masih hubungan string dan list. Tadi kan banyak kali kemiripan string dan list. Operasinya pun juga sama di antara mereka. Nah, cuma ada perbedaan yang menonjol di antara string dan list adalah sebagai berikut. List itu bersifat mutable. Mutable itu artinya elemen-elemen atau anggota dari suatu list itu dapat diganti dengan menggunakan operasi assignment atau pemberian nilai. Ya, dengan hanya menyebutkan berada di posisi mana dari suatu elemen atau suatu anggota, kita bisa mengganti nilainya. Dikasih aja nilai yang baru dengan menggunakan assignment, nanti sudah berubah list tersebut. Tapi tidak demikian dengan string. String bersifat immutable, jadi elemen-elemennya tidak dapat diganti dengan menggunakan assignment atau tidak dapat diganti di tempat atau in place. Nah, ini contohnya. Kita punya suatu list yang disimpan dalam variabel listku, isinya adalah 34, 26, 15, 10. Jadi 4 elemen dibatasi oleh separang kosong siku. Nah, kemudian kalau kita sebutkan listku 2, berarti ini operasi indexing. Kita lihat indeks yang kedua, 0, 1, 2, 15, maka dihasilkanlah 15. Ini sama aja mengambil elemen pada posisi kedua, gitu kan? Nah, sekarang listku itu yang tadi pada posisi yang kedua ini, itu kita beri assignment, lalu diberi nilai baru 0. Dan ini tidak menimbulkan kesalahan, dan ketika diperiksa lagi listku, maka nilai 15 pada posisi 2 ini sekarang sudah menjadi 0. 34, 26, 0, 10. Nah, inilah contoh list yang bersifat mutable. Anda boleh mengganti-ganti setiap anggota di dalam suatu list dengan menggunakan operasi indexing, lalu diberi assignment dengan nilai baru. Ya. Nah, bagaimana kalau hal yang sama kita lakukan pada string? Ada stringku isinya halo dunia tanda seru, gitu ya. Kalau kita ambil pada posisi kedua indexing, maka kita dapat L. Karena H besar itu posisi 0, A kecil itu posisi 1, posisi 2 adalah L kecil. Nah, kemudian kita lakukan penggantian P, L tadi, itu dengan karakter P menggunakan assignment. Jadi stringku pada posisi 2 diganti dengan nilai baru P. Supaya nanti tulisannya menjadi hapo dunia. Dari halo dunia menjadi hapo dunia. Tapi itu menimbulkan kesalahan. Ya, kesalahan, yaitu type error, kesalahan berhubungan dengan type, objek str tidak mendukung pemberian assignment. Pemberian item dengan menggunakan assignment. Itu nggak dibolehkan. Karena sifat dari string itu immutable. Jadi bagaimana mengganti halo dunia ini, L-nya diganti dengan P? Ya gini aja, stringku sama dengan hapo dunia. Jadi ditimpa keseluruhan dengan string yang baru. Jadi tidak diganti per karakternya, karena tidak diperbolehkan tadi di sini penggantian di tempat, maka seluruh halo dunia ini yang disimpan pada variabel stringku, itu diganti dengan string yang baru, hapo dunia tanda seru. Nah, disimpankan lagi ke variabel yang sama stringku. Jadi solusinya seperti itu. Ya, tapi nanti ada bayarannya, itu akan memakan memori lebih banyak daripada kalau kita melakukannya menggunakan list. Ya, nanti akan kita singgung itu. Oke, sekarang kita hampir sampai ke bagian akhir kuliah hari ini. Kita akan menggunakan semua operasi string yang sudah kita pahami tadi, itu dengan menggunakan untuk membuat satu program yang berhubungan sama kode rahasia. Anda mungkin pernah mengalami hal ini ketika Anda mau mengirimkan suatu pesan kepada teman Anda, teman dekat Anda, tapi Anda tidak mau dibaca oleh orang lain.
Oleh karena itu, Anda mengkodekan pesan Anda yang bisa dibaca itu menjadi suatu kode-kode yang tidak mudah dibaca. Kemudian dikirimkan kepada teman dekat Anda itu menerima pesan Anda, tapi dalam bentuk kode-kode yang kalau di tengah jalan diambil orang lain, dipotong orang lain, maka orang lain itu tidak bisa memahami apa isi pesan Anda karena masih berupa kode. Cuma teman Anda harus memiliki suatu cara untuk mengurai kode tersebut kembali ke pesan aslinya, sehingga akhirnya bisa dibaca. Oke, nah kita akan memanfaatkan kenyataan bahwa string itu disimpan dalam bit-bit 0 dan 1. Jadi rupanya bukanlah disimpan sebagai huruf A kecil, lalu H kecil, tanda seru, bukan. Karena komputer kita itu cuma bisa nyimpan bilangan, angka. Dan angkanya juga sangat terbatas, yaitu sistem bilangan biner, cuman angka 0 dan angka 1 yang bisa disimpan. Oleh karena itu bilangan bulat sama bilangan pecahan, udah kita bahas sebelumnya, itu sebenarnya juga disimpan sebagai deretan 0000 dan 1111. Nah, bagaimana dengan string? Ternyata string juga disimpan sebagai deretan bit atau binary digit atau angka biner, yakni 000 dan 111. Ya, oke. Di sini kita akan lihat bahwa suatu string disimpan sebagai deretan bilangan-bilangan biner dengan setiap satu aksara disimpan dengan satu bilangan biner. Jadi A kecil dapat satu bilangan, B kecil dapat bilangan yang lain, C dapat bilangan yang lain. Nah, setiap bilangan-bilangan itu yang sesungguhnya disimpan dan diolah di dalam komputer kita. Jadi bukan betul-betul huruf A atau huruf B gitu, bukan, tapi dalam bentuk perwakilan berupa bilangan biner. Ya. Nah, nilai bilangan yang melambangkan suatu aksara boleh berapa saja sesungguhnya. Misalnya A mau dikasih nilai 10, B 11, C 12, boleh saja. Atau ada yang lain bikin A 97, B 98, C 99, dan seterusnya. Nah, itu yang diperbolehkan membuat sistem pengkodean itu atau encoding asalkan semuanya dilakukan secara konsisten. Ya. Nah, pada awal pembuatan komputer dulu, semua pembuat komputer menggunakan cara pengkodeannya sendiri-sendiri. Jadi mereka mengkodekan huruf itu menjadi bilangan apa, itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi akibatnya antara satu komputer dengan komputer yang lain itu tidak bisa saling berkomunikasi karena cara pengkodean hurufnya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibentuklah suatu panitia untuk menghasilkan sistem yang namanya ASCII. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Ini merupakan kode baku dipergunakan di Amerika untuk pertukaran informasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Karena masing-masing tadi menggunakan sistem pengkodean yang berbeda-beda. Nah, kalau kita menggunakan satu sistem pengkodean yang sama, maka komputer-komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, kode ASCII itu ternyata hanya mengkodekan 127 bilangan biner. Dalam artiannya berarti 127 karakter diubah menjadi 127 bilangan yang unik. Nah, dia ada di tabel ini. Contohnya di sini huruf A besar, ini karakter ini, ternyata dikodekan sebagai nilai 65. Huruf A kecil ini dikodekan sebagai bilangan 97. Ya. Nah, Anda lihat nih, ini semuanya ada dari 0 sampai 127, berarti 128 karakter. Karena untuk menyimpan bilangan yang terdiri dari 128 karakter tadi, itu kita cukup hanya membutuhkan 7 bit. Nah, 7 bit itu berarti 7 kombinasi bit 000 dan 11 tadi. Jadi kita deretkan sebanyak 7 angka yang hanya berisi 0 dan 1. Itulah kira-kira ya. Nah, tapi karena penggunaan bilangan bit ini nulisnya nanti akan sangat panjang untuk nilai yang tidak seberapa besar, kayak 128 atau 127 kan nggak besar. Tapi kalau dinyatakan dalam bilangan biner itu sudah menghasilkan 7 bit yang isinya 1, 1, 1, lalu 1, 1, 1, 1. Semuanya 7 angka bernilai 1 sebanyak 7 angka. Itu kalau dikembalikan ke nilai desimal, itu nilai desimalnya 127. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ada sistem bilangan yang lain selain desimal dan biner tadi, dipergunakan di sini adalah sistem bilangan hex atau heksadesimal. Yang ini adalah bilangan berbasis 16 yang karakternya, yang simbolnya bukan hanya 2, bukan hanya 10 pada desimal, tetapi 16.
dari 0 sampai 9 lalu menggunakan karakter A, B, C, D, E, F. Nah, itu semuanya 16 karakter dalam sistem bilangan heksadesimal. Setelah itu baru kembali ke 10 karena satu angka udah habis. Jadi dibutuhkan dua angka 10, 11 dan sampai 19, lalu 1A terus sampai 1F. Lalu mulai 20. Ya, jadi itu sistem bilangan. Kita mungkin nggak punya waktu untuk membahas yang secara rinci, tapi saya cuma mau mengatakan bahwa yang kita gunakan sehari-hari adalah bilangan desimal yang angkanya ada 10 dari 0 sampai 9. Nah, kalau udah 9 langsung dua angka 10 sampai 99. Nanti kalau udah dua angka habis kita mesti pakai tiga angka 100. 101 sampai 999, lalu kita mesti pakai 4 angka 1000 dan seterusnya. Itu kita semuanya udah tahu. Nah, itu dipakai untuk mewakili berbagai karakter, dilakukan pengkodean tadi, encoding, sampai 127, dari 0 sampai 127 pada tabel ASCII ini. Nanti Anda lihat ada karakter A besar sampai Z besar, masing-masing dikasih nomor yang unik, angka desimal yang unik. Kemudian dari A kecil sampai Z kecil, dan Anda perhatikan A mendapat 65 desimal, tapi itu A besar, A kecil itu mulainya dari 97. Jadi lebih dahulu urutan abjad besar, baru urutan abjad kecil. Kemudian untuk karakter 0 sampai 9 pun, itu juga ada bilangan yang mengkodekan. Misalnya di sini dari 48 sampai 57. Ya. Oke, kemudian simbol-simbol seperti garis miring, tanda tambah, tanda kali, kurung buka, kurung tutup, tanda ampersand, tanda tagar, tanda dolar, itu semuanya dapat. Nah, tiga bagian yang ini itu berisikan semua karakter yang bisa kita baca, bisa kita cetak, gitu. Nah, satu bagian yang ini itu untuk melambangkan karakter yang unprintable, yang tidak bisa terbaca, tidak tercetak, gitu. Misalnya seperti ini horizontal tab. Horizontal tab itu kan menghasilkan ruang kosong sebanyak 4 atau 8 ke satu baris gitu ya, atau vertical tab. Itu untuk turun ke bawah, jadi membuat semacam kolom gitu. Kemudian ada audible bell. Ternyata nomor 7 ini nanti membunyikan bell ding gitu, tidak menghasilkan karakter apa-apa, tapi cuma bunyi bell gitu. Nah, ini semuanya bagian dari karakter-karakter yang unprintable, yang tidak bisa dicetak. Cancel misalnya, escape misalnya. Kan tombolnya kita punya tombol escape kan? Itu nanti akan menghasilkan karakter ini yang tidak ada cetakannya ya. Tapi memang ada efeknya gitu ya. Oke. Nah, cuma apakah sudah cukup hanya menggunakan tabel ASCII yang 128 karakter ini dikodekan? Ternyata di sini tidak termasuk huruf-huruf Arab misalnya, alif, ba, ta, nggak ada. Tidak ada huruf Tamil, huruf India, tidak ada huruf Bhutan atau Nepal, tidak ada huruf Yunani. Huruf Yunani ada nggak? Alfa, beta? Nggak ada kan? Nah, berarti ASCII ini nanti akan kelihatan kekurangannya setelah komputer itu dipakai bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia kan. Oleh karena itu nanti dibentuk sistem pengkodean yang lebih baku, yang lebih banyak karakter yang bisa di-covernya, yaitu Unicode. Nah, Unicode itu bisa melambangkan lebih dari 100.000 aksara. Ini hampir mencakup seluruh bahasa tertulis di dunia, dari mulai huruf Arab, huruf Yunani, huruf Tamil, huruf yang lain-lainnya, huruf Sanskerta kali ya. Itu semuanya bisa dikodekan. Semuanya karakternya itu bisa mendapat nomor yang unik. Sebanyak 100.000 karakter gitu ya. Dan hebatnya Unicode ini memasukkan ASCII yang 128 karakter dari 0 sampai 127 itu sebagai bagiannya. Jadi ASCII tidak hilang, ASCII tidak digantikan oleh Unicode, tapi Unicode itu memasukkan sebagai subset, sebagai himpunan bagian dari Unicode itu adalah ASCII. ASCII-nya tetap ada dan nomornya tetap sama, nggak mengalami perubahan. A kecil di ASCII 97 itu juga di Unicode nilainya 97, nggak mengalami perubahan ya. Jadi Unicode-nya fleksibel gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan tabel ASCII atau tabel Unicode tadi untuk membuat kode rahasia.
Kita akan mengubah tadi misalnya huruf A menjadi 97, huruf B menjadi 98 sesuai dengan ASCII atau Unicode. Nah, tapi kita tidak membuatnya secara manual, pengubahan dari aksara yang terbaca menjadi bilangan rahasia, itu kita bisa menggunakan fungsi ORD. Fungsi ORD itu singkatan dari ordinal, itu bisa menghasilkan satu bilangan yang identik dengan suatu huruf sesuai dengan tabel ASCII. Contohnya kalau kita panggil ordinal A kecil, string berisikan satu karakter A kecil, keluarnya 97, sesuai tadi dengan tabel ASCII A kecil itu 97. Nah, berarti kita udah bisa bikin kode nih, setiap A kecil nanti menjadi kode bilangan 97. Gitu ya. Nah, A besar menjadi 65. Nah, kebalikannya, kalau nanti kode rahasia Anda sudah diterima oleh teman baik Anda, kemudian dia mau membaca apa isinya, maka dia bisa menggunakan fungsi CHR. Nah, itu singkatan dari karakter. Nah, CHR ini kalau menerima suatu bilangan bulat dalam parameternya, dia menghasilkan aksara yang sesuai. Jadi 65 tadi menghasilkan A besar. Karena waktu pakai ordinal A besar menjadi 65 kan? Berarti pesan Anda yang ada kode 65-nya nanti diterjemahkan menjadi A besar. Begitu juga CHR 97 menjadi A kecil. Dengan demikian, kita sudah siap untuk membuat sistem kode rahasia ini dengan menggunakan dua fungsi yang disediakan oleh Python, OR dan CHR. Ya, yang hubungannya nanti dengan tabel ASCII yang tadi sudah kita perkenalkan. Oke, nah dengan menggunakan fungsi OR dan CHR ini, suatu string yang terdiri dari berbagai karakter itu dapat diubah menjadi kode bilangan. Setiap karakternya menggunakan OR ini nanti menjadi bilangan-bilangan. Ini namanya kerjanya encoding atau pengkodean tadi, atau nama lainnya penyandian, membuat sandi. Sandi itu ya kode rahasia ya. Kemudian ketika suatu kode bilangan diterima pada pihak penerima, receiver, itu bisa dikembalikan lagi menjadi string, itu namanya operasinya decoding. Tadi kita menggunakan fungsi CHR kan. Nah, itu sama aja dengan menguraikan sandi. Ya. Nah, algoritma penyandiannya di pihak pengirim mungkin begini langkahnya. Pertama, terima pesan dulu apa yang mau disandikan. Kemudian untuk setiap aksara di dalam pesan tersebut, itu kita ubah menjadi kode bilangan. Lalu ditampilkan. Diubah menjadi kode bilangan lalu ditampilkan. Nah, untuk membuat setiap aksara di dalam pesan itu bisa kita olah satu persatu, kita bisa menggunakan kalang for, kalang terbilang, yang bagian deretnya diganti dengan string pesan yang mau dikodekan. Ya, jadi ini tadi sudah kita pelajari, tinggal kita manfaatkan sekarang ini. Ini dia program untuk menyandikan. Nama programnya itu teks garis bawah kode. Jadi dari teks yang terbaca diubah menjadi kode bilangan yang rahasia, gitu ya. Nah, di sini judul, kemudian ada penjelasan. Nah, 3 baris ini penjelasan. Program ini mengubah suatu pesan teks menjadi sederetan bilangan yang merupakan pengkodean Unicode dari pesan tersebut. Ya, jadi di sini untuk menambah penjelasan kepada pengguna program apa kegunaan dari program ini. Nah, kemudian di sini dimintakan ketikkanlah pesan yang akan disandikan, gitu ya. Jadi mau berapa panjang terserah penggunanya, kemudian disimpan di dalam variabel pesan, lalu di sini ditampilkan hasil penyandiannya. Jadi di sini kita lihat string yang panjang tadi diberikan oleh pengguna lewat keyboard, itu dimasukkan dalam deret for, supaya nanti satu persatu karakter di dalamnya diberikan kepada variabel indeks kalang aksara. Lalu dikenakan fungsi OR, ordinal. Jadi aksara tadi, satu karakter tadi diubah menjadi bilangan bulat yang sesuai dengan tabel ASCII gitu, A kecil menjadi 97 misalnya, lalu dicetakkan. Ini dicetakkan. Nah, kemudian seperti biasa, fungsi print ujungnya harusnya new line. Tetapi parameter tersembunyi END yang isinya new line, slash back end itu kita ganti dengan spasi kosong. Dengan demikian nanti kita bisa lihat hasil pengubahan setiap karakter di dalam pesan menjadi kode bilangan bulat. Kode-kodenya itu akan ditampilkan berderet ke kanan, bukan ke bawah, karena tidak menggunakan new line. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah selesai mengolah semua aksara yang berada di dalam pesan, jangan lupa supaya mencetakkan satu print kosong
print dengan parameter kosong, itu hanya untuk membuat satu baris baru. Supaya nanti kalau print berikutnya jangan nempel terus di kode bilangan kita, di baris kode bilangan kita, tapi dimulai dari baris baru. Ya. Oke, coba kita jalankan. Nih, ketikkan pesan yang mau disandikan. Selamat pagi, apa kabar? Misalnya gitu pesannya, mau disampaikan kepada orang lain, tapi dalam bentuk kode. Nah, gimana bentuk kodenya? Itu kita bisa menggunakan program ini yang dapat mengubah pesan teks menjadi sederetan bilangan yang merupakan pengkodean Unicode dari pesan ini. Oke, coba saya tekan Enter di sini. Oke dia. Jadi udah kembali diperbaiki nih. Ini judul program, ini petunjuk penggunaan program. Kemudian diminta ketikkan pesan yang disandikan, selamat pagi, apa kabar? Hasilnya sebagai berikut. 83, 101, 108, dan seterusnya sampai 63. Kita bisa melihat beberapa hal di sini. Yang pertama 97. Ini 97, ini 97, banyak kali 97-nya muncul. Nah, kenapa? Karena 97 itu mengkodekan untuk huruf A kecil. Kita punya A kecil di selamat itu 2, di pagi 1, di apa kabar itu ada 2 lagi. Ini 97, 97, lalu kabar itu 97, 97. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya sandinya itu nggak terlalu sulit gitu ya. Karena 97 itu berulang-ulang kali muncul, frekuensinya paling banyak, itu berarti menunjukkan huruf apa yang paling banyak muncul di bahasa Indonesia. Nah, yang huruf huruf A termasuk paling banyak muncul. Misalnya di pesan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali. 97, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Itu berarti A. Begitu dapat A, berarti B, C, dan seterusnya dapat gitu ya. Gampang nih, pecahkannya gampang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk spasi kosong, itu 32. 32 itu menunjukkan space. Ya, 32 itu spasi kosong. Jadi 32 ini spasi antara T dengan P, lalu 32 ini antara koma dengan A, lalu 32 ini antara A dengan K. Ya. Jadi Anda lihat bahwa itu juga menunjukkan penanda. Ya. Oke, nah berikutnya kalau kita udah bisa membuat program yang menyandikan, harusnya adalah program yang untuk memecahkan sandi, ya pasangannya gitu ya. Nah ini dia, yang namanya decoder. Kalau pembuat sandi tadi adalah encoder, maka untuk memecahkan sandi itu adalah decoder. Nah, tadi sudah kita buat program dari teks ke kode, maka kita akan buat program yang lain dari kode ke teks, dari kode bilangan ke teks, gitu ya. Nah, algoritmanya adalah terima sederetan kode bilangan yang mau dipecahkan, lalu kita bikin suatu variabel baru, yaitu pesan, yang nanti tipenya adalah string, tapi diawali dengan string kosong. Nah, string kosong itu adalah tanda petik, tidak ada karakter di antaranya, atau tanda kutip juga boleh, pokoknya kosong tidak ada karakter di antaranya, itu untuk mengawali suatu variabel string. Nanti di sini kita akan tumpuk setiap karakter yang diperoleh dari pemecahan sandi dari setiap kode bilangan yang diterima. Ya. Untuk setiap bilangan di dalam kode yang sudah diterima tadi, diubahlah kodenya supaya menjadi aksara yang sesuai. Tadi kita harusnya menggunakan CHR ya. CHR fungsi yang bisa menerima suatu bilangan bulat sebagai parameternya, dan lalu dia akan menghasilkan aksara yang sesuai menurut tabel ASCII. Kemudian kalau aksara itu sudah diterima, sudah bisa dihasilkan, maka lekatkanlah aksara tadi ke ujung pesan. Tadi pesannya dimulai dengan string kosong, maka karakter pertama nanti masuk ke dalam pesan ini. Berikutnya ketika dikerjakan kalang ini pada langkah yang selanjutnya, nanti akan menghasilkan aksara baru lagi, dilekatkan lagi, menempel pada aksara yang pertama. Dengan demikian ketika sudah selesai seluruh kalang ini dilakukan, pesan ini menjadi lengkap semua aksaranya, semua karakternya. Maka tampilkanlah pesan yang dihasilkan. Ya. Nah, ini tadi penjelasan tentang string kosong. Kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana pemrogram tahu seberapa panjang kode bilangan yang diberikan oleh pengguna program? Nah, kan masukkan kodenya, kan tadi mirip serupa ini. Nah, ini 83 dimasukkan, 101 dimasukkan, 108 dimasukkan gitu.
Nah, apakah kita harus bikin 83 enter, 101 enter, 108 enter, itu sampai seberapa banyak kita memasukkan kode-kode bilangan ini. Kan ini kebetulan ada selamat pagi, apa kabar, segini kodenya. Kalau yang lebih pendek, selamat siang misalnya gitu. Nah, kita nggak tahu programnya kapan berhenti untuk memasukkan kode bilangan yang diinginkan oleh pengguna. Nah, itu menjadi satu masalah nih. Bagaimana program tahu seberapa panjang kode bilangan yang akan diberikan oleh pengguna program tadi. Apakah setiap kode bilangan diakhiri dengan enter, ataukah begini, terima masukan pengguna sebagai suatu string yang lengkap. Jadi diberikan misalnya tadi 56 spasi 78 spasi 32 spasi 97 spasi 98 gitu. Jadi semuanya dipisah-pisahkan dengan spasi kosong, baru diakhiri terakhir setelah semua kode bilangannya tertulis, itu baru tekan enter. Nah, berarti kita mendapatkan satu string panjang dimasukkan lewat perintah input yang masing-masing anggota di dalam string yang panjang itu berupa kode-kode bilangan yang mau dipecahkan. Gitu ya. Nah, tapi kita harus mempunyai fasilitas untuk membelah string. Ada fasilitasnya, yaitu membelah string yang panjang menjadi beberapa substring yang pendek, lalu setiap substringnya baru diubah menjadi suatu bilangan yang sesuai, karena kan tadi masih berupa substring. Substring itu kan masih string. String itu kan belum bisa dikenakan sebagai parameter dari CHR. Dia mesti bilangan bulat. Oleh karena itu, setiap substring nanti diubah menjadi bilangan, baru bilangan itu menjadi parameter dari CHR yang menghasilkan satu karakter yang berada di dalam pesan yang dimaksud. Gitu ya. Jadi langkahnya agak panjang dibandingkan tadi membuat encoder. Kita juga harus belajar suatu fasilitas baru dari string, yaitu metode split. Nah, ini yang bisa membelah string yang panjang menjadi substring-substring yang lebih pendek, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, string yang sudah kita pelajari merupakan kumpulan karakter yang dibatasi dengan tanda petik atau tanda kutip, itu ternyata boleh dianggap sebagai objek dalam bahasa Python. Nah, objek kita sudah pelajari pada OOP, dia bukan hanya berisikan data atau atribut atau nilai, tapi juga berisikan operasi. Dia berisikan operasi yang bisa dikenakan kepada data yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, operasi itu biasanya berupa fungsi yang dinamakan khusus metode di sini. Jadi kalau string dianggap sebagai objek, berarti dia punya metode. Nah, salah satu metodenya adalah split. Nah, split ini dapat membelah satu string yang panjang menjadi beberapa substring yang membentuk string tersebut. Nah, kalau kita menggunakan parameter kosong di antara kurung buka kurung tutup dari metode split ini, maka dia akan membelah satu string yang panjang berdasarkan spasi kosong. Jadi kalau kita punya tadi seperti ini, halo metode split, kan itu ada kata halo, ada kata metode, ada kata split, buka kurung tutup kurung tanda seru. Nah, dipisahkan kan oleh spasi kosong nih. Nah, disimpan ke dalam variabel sapa. Maka kalau sapa ini kita kenakan split, kan cara memanggil metode dari suatu objek adalah sebutkan variabel yang mewakili objek itu, lalu gunakan dot notation, tanda titik, lalu panggil nama metodenya. Ya kan gitu caranya. Nah, jangan lupa buka kurung tutup kurung mungkin ada parameter yang menyertai metode tersebut. Tapi dalam hal ini kita mengisikan kosong saja parameternya, akibatnya akan timbul list. Jadi hasil dari split itu adalah string yang panjang diubah menjadi substring, tapi substringnya itu dikandung di dalam list. Jadi list ini dia kurung buka, kurung siku buka, kurung siku tutup, lalu ada halo kata pertama, ada metode kata kedua, ada split buka kurung tutup kurung tanda seru kata ketiga. Nah, ya kan? Karena mereka dipisahkan oleh tanda spasi kosong pada string aslinya. Maka berdasarkan spasi kosong itulah dibelah menjadi 3 anggota list ini. Ya. Kalau misalnya tadi hasil split yang disimpan ke suatu variabel hasil, kemudian dicetakkan, kita dapat hasil yang sama. Ya. Kalau kita periksa apa tipe dari variabel hasil ini, nah itu ternyata adalah list. Ya, memang betul. Ya. Nah, ternyata metode split bukan hanya bisa membelah string berdasarkan spasi kosong, boleh juga berdasarkan karakter lainnya, asalkan Anda masukkan sebagai parameter dari metode tersebut.
Jadi kalau kita mau membelah terhadap koma, jadi kita punya satu string yang anggota-anggotanya itu dipisahkan dengan koma, dan kita mau membelahnya setiap anggota itu menjadi list, maka kita bisa memanggil sebagai berikut. String strcode itu adalah variabel yang berisikan string yang seperti ini, kemudian dot split, terus dalam parameternya karakter koma. Karakter koma ya, jadi mesti menggunakan tanda string di sini, bukan koma saja, tapi pakai tanda kutip atau tanda petik, gitu ya. Nah, maka string yang berisikan 32,24,25,57,42 itu bisa dijadikan list dengan masing-masing anggota dari bagian string atau substring yang tadi aslinya dipisahkan oleh koma. Jadi kita mendapatkan 5 anggota serupa ini. Ya, tipenya adalah list. Nah, di sini kita menggunakan variabel strcode yang berisikan string yang panjang. Lalu kita menggunakan dot notation dan split. Tapi boleh juga kita langsung menggunakan literal string. Jadi konstanta string itu sendiri tanpa perlu disimpan ke suatu variabel, itu bisa langsung kita letakkan di depan dari titik, lalu kita panggil split, lalu kita lakukan untuk yang spasi kosong nih, pembelahan terhadap spasi kosong. Maka kita mendapatkan list 87, 104, 97, 116, karena masing-masing dipisahkan oleh spasi kosong. Maka menjadi setiap anggota dari list ini tidak disimpankan ke variabel, tapi langsung string itu dipakai dalam metode split. Ya, oke. Nah, berarti dengan kita mengetahui metode split, algoritma pembuatan program decoding itu menjadi lebih rinci lagi. Langkah pertama seperti tadi, terima sederetan kode bilangan sebagai satu string yang panjang. Jadi bukan setiap kode bilangan enter, bukan. Semua kode bilangan dituliskan dulu menggunakan keyboard, dipisahkan dengan spasi kosong antara satu kode dengan kode yang lainnya, lalu akhiri dengan tekan enter. Nah, itu untuk mengakhiri, menandai bahwa semua kode bilangan sudah masuk. Gitu ya. Kemudian belah string yang panjang tadi menjadi list yang berisikan beberapa substring yang pendek. Nah, masing-masing substring itu sebenarnya berisikan kode bilangan tapi masih dalam format string. Nah, lalu seperti tadi disiapkan satu variabel pesan bertipe string tapi diawali dengan string kosong. Kemudian baru dilakukan looping, dilakukan perulangan. Untuk setiap substring yang berada di dalam pesan ini, yang tadi hasil belahan, berarti sudah di dalam list sekarang, anggota-anggota dari list, itu adalah setiap substring, itu diubah dulu menjadi kode bilangan yang sesuai. Kan maksudnya dalam bentuk bilangan integer gitu ya. Misalnya tanda petik 34 tanda petik itu nanti diubah menggunakan int akan menjadi 34 bilangan yang sesuai. Oke. Nah, baru kode bilangan itu diubah menjadi aksara yang sesuai. Itu baru menggunakan CHR. CHR 34 itu baru menjadi karakter yang seperti di tabel ASCII. Nah, baru kemudian aksara itu dilekatkan ke variabel pesan, di ujung pesan, supaya nanti bisa nempel semua hasil pemecahan sandi dari setiap aksara, sehingga nanti akhirnya pesan itu bisa ditampilkan secara lengkap. Ya. Oke, ini dia kode sumbernya. Jadi sampai di sini Anda pasti sudah tahu karena ada judul, ada penjelasan. Kemudian di sini ketikkan sederetan kode bilangan. Nah, ini diterima oleh strcode. Nah, ini merupakan string yang panjang. Lalu dilakukan split di sini menjadi list yang berisikan substring-substring. Masing-masing substring itu nanti kita akan olah menggunakan for. Jadi di sini deretnya bukan bukan range, bukan string, tapi list. Ya, list boleh kan sebagai bagian deret dari for. Nah, kemudian kita ubah setiap strcode ini, indeks skalang ini, variabel indeks skalang, itu satu substring di sini diubah dulu menjadi bilangan. Dalam hal ini menjadi bilangan bulat, integer, itu namanya build code. Baru build code itu dikenakan CHR, tadi yang sudah kita pelajari, ini akan menghasilkan satu aksara. Baru aksaranya ditempel dengan pesan yang tadi dimulai dengan string kosong, itu dengan menggunakan concatenation. Jadi operasi string lagi yang sudah kita pelajari. Nah, ini diulang-ulang sampai semua isi list ini selesai. Berarti semua bilangan kode bilangan itu diterjemahkan menjadi bilangan dan diterjemahkan CHR menjadi aksara yang tepat.
dan udah ditempelkan pada pesan, akhirnya pesannya ditampilkan. Oke, saya mau mengambil dulu dari pesan yang sebelumnya yang sudah disandikan. Mana dia sandinya? Ini dia. Ini saya blok aja. Ini saya blok, lalu saya copy, kemudian saya pakai untuk input dalam program yang memecahkan sandi ini. Oke, shift enter. Oke. Nah, pemecahan sandi Unicode, program ini mengubah sederetan kode bilangan berdasarkan Unicode menjadi pesan teks yang sesuai. Nah, ketikkan sederetan kode bilangan, Ctrl V di pas, itu yang tadi sudah kita hasilkan. Kemudian saya tekan enter. Oke, dapatnya selamat pagi, apa kabar? Tanda tanya. Persis seperti tadi. Ya, jadi dengan demikian program pengkonyandian dan program pemecahan sandi kita sudah berhasil mengerjakan tujuannya masing-masing. Ya, cuman tadi penjelasan tentang decoding ini agak ribet, itu karena memang harus tadi masuknya sebagai satu string yang panjang, lalu harus dibelah-belah menjadi substring. Setiap substring itu sebenarnya mewakili suatu bilangan bulat, diubah menjadi bilangan bulat dulu, baru bilangan bulatnya diubah menjadi karakter ASCII, itu menggunakan CHR. Ya. Kemudian ditempelkan supaya menjadi pesan yang nempel, selamat pagi, apa kabar serupa ini. Oke, demikian dulu kuliah kita pada hari ini.